Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Perjumpaan di dalam firman Tuhan selalu membahagiakan, menggairahkan. Karena firman Tuhan adalah kerinduan kita. Saudara-saudara, saya berada di San Diego Hills, sebuah ikon yang menggabungkan forest lawn dengan budaya Indonesia, dan ini konsep pemakaman atau kuburan yang pertama di dunia sejak 2017. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang. Apalagi pada minggu terakhir Passion menjelang kematian Yesus Kristus. Kita dengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam renungan harian. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh menguasai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya merupakan rangkaian cerita penangkapan dan penyaliban Yesus Kristus. Dalam peristiwa ini, Yesus menekankan bahwa harus ada teladan yang ia sampaikan bagi murid-muridnya. Teladan seperti apakah itu yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya? Yaitu teladan tentang kerendahan hati. Kita tahu bahwa kerendahan hati itu bisa terlihat dari peristiwa pembasuhan kaki. Mengapa demikian? Karena hanya orang yang merendahkan diri, hanya orang yang merendahkan hatinya lah yang mau melakukan pembasuhan kaki. Seperti itulah Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, di mana ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ia tidak gengsi melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah guru bagi murid-muridnya. Bagaimana bisa guru yang lebih tinggi derajatnya mau membasuh kaki murid-muridnya? Itulah teladan yang ingin disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Yesus mau merendahkan dirinya kepada murid-muridnya agar murid-muridnya turut serta bersama-sama dengan Yesus, dan supaya murid-muridnya bisa meneladani teladan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cerita tentang Yesus yang membasuh kaki muridnya menekankan harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati itulah yang menjadi teladan yang ditekankan Yesus Kristus bagi murid-muridnya. Lalu sudahkah kita termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Kita tahu bahwa kerendahan hati bukan hanya berarti kita harus melakukan pembasuhan kaki, tapi kerendahan hati itu juga bisa terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Kerendahan hati itu bisa kita lihat dari bagaimana cara kita melakukan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Orang yang memiliki kerendahan hati tidak menganggap rendah orang lain, sekalipun ia lebih tinggi daripada orang lain. Ia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi ia mementingkan kepentingan bersama. Itulah yang menggambarkan suatu kerendahan hati bagi seseorang. Lantas, sudahkah kita pada masa kini memiliki kerendahan hati seperti yang diteladani Yesus Kristus kepada murid-muridnya?
Jika jawabannya belum, hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk belajar lebih rendah hati, belajar untuk memiliki kerendahan hati, karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mau merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan oleh Allah. Maka mari rendahkan dirimu, kasihi sesamamu, teladanilah sikap Yesus Kristus. Mari berbahagia karena Yesus Kristus telah mengajarkan hal-hal baik di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang kerendahan hati. Teladan-Mu Tuhan, biarlah boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan segala teladan baik yang Tuhan ajarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.